Uap air yang akan naik pada ketinggian yang cukup dingin akan membentuk awan, disebut dengan kondensasi. Titik-titik air yang terkumpul cukup banyak akan turun menjadi hujan dan mengalir di laut atau teresap di tanah, disebut dengan presipitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Farunisa dari kelas 75. Saya ingin menjelaskan proses terjadinya hujan. Karena energi panas matahari, air laut mengalami proses penguapan yang disebut evaporasi. Uap air akan naik lalu pada ketinggian yang dingin akan mengumpul menjadi awan yang dinamakan proses kondensasi. Jika titik-titik air yang terkumpul cukup banyak akan turun menjadi hujan. Air hujan ada yang langsung jatuh ke laut dan ada yang meresap ke tanah. Sebagian lagi mengalir ke sungai hingga berakhir ke laut dan menggunakan proses presipitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriana. Saya ingin menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Karena energi panas matahari, air mengalami proses evaporasi. Evaporasi adalah penguapan. Penguapan di atas daratan adalah gabungan antara danau, sungai, dan lain-lain. Uap air akan naik, lalu pada ketinggian yang tinggi akan mengumpul membentuk awan. Jika titik-titik air sudah terkumpul cukup banyak, akan terjadinya hujan. Air hujan ada yang langsung jatuh ke lautan, ada juga yang langsung jatuh ke daratan. Air yang jatuh ke daratan sebagian dimanfaatkan oleh tumbuhan, sebagian jatuh ke sungai hingga berakhir ke lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang terjadinya turunnya hujan. Karena matahari membuat air yang ada di danau, penguapan itu disebut dengan uap air yang akan naik dengan ketinggian yang cukup tinggi dan dingin akan biasanya pembentukan awan itu disebut dengan kondensasi. Jika air yang terkumpul sangat banyak akan terjadinya turun hujan. Air yang akan turun ke lautan atau ke daratan dan diserapkan oleh tanah disebut dengan presipitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari kelas 75. Saya ingin menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Karena panas matahari, air laut mengalami proses penguapan dan disebut evaporasi. Uap air akan naik, lalu mengembun membentuk awan. Jika titik air terkumpul cukup banyak, ia akan turun menjadi hujan. Air hujan yang turun ada sebagian yang meresap ke tanah, sebagian dimanfaatkan tumbuhan, sebagian mengalir ke sungai, sampah, dan berakhir di lautan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Marasli dari kelas 75. Jadi proses terjadinya hujan. Pertama-tama air laut menguap terkena sinar matahari yang disebut evaporasi. Lalu awan pun naik menjadi awan. Lalu awan pada saat di atas akan menguap. Saat beratnya air, awan pun turun dan jatuh dan terjadinya hujan. Hujan akan jatuh ke tanah atau ke laut. Saat jatuh ke tanah, air hujan akan meresap ke dalam tanah. Saat air ke dalam tanah, air yang di dalam tanah akan mengalir ke laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan proses terjadinya hujan. Air laut yang terkena energi panas matahari akan menguap atau disebut dengan evaporasi. Uap air akan naik, lalu ada ketinggian yang tinggi
banyak akan terjadinya hujan. Air hujan yang ada juga air hujan yang jatuh ke daratan, ada juga yang jatuh ke lautan. Air hujan yang jatuh ke daratan akan masuk ke tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Sedangkan air hujan yang jatuh ke danau akan mengalir ke lautan. Demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhajirin. Saya akan menjelaskan tentang terjadinya proses hujan. Pertama, air mengumpul lalu terkena sinar matahari. Lalu air menguap menjadi evaporasi menjadi awan. Dan awan terkena angin dan bergerak menjadi kondensasi. Lalu berujung ke presipitasi dan terjadinya hujan. Lalu air mengenai tanah dan balik ke laut. Jadi proses yang terjadinya hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaka Meho dari K75. Kali ini saya akan menjelaskan proses terjadinya hujan. Karena energi matahari, air laut akan menguap. Proses evaporasi. Ketika uap air sudah di ketinggian yang cukup dingin, akan membuat gumpalan awan. Ketika air sudah terkumpul cukup banyak, akan terjadinya hujan. Hujan ada yang terjadi langsung di laut dan ada yang baru turun di daratan. Ketika ada hujan beneran, ada yang dimanfaatkan oleh tumbuhan dan juga ada yang meresap ke dalam tanah. Ada hujan yang meresap ke tanah, sebagian ada yang mengalir ke sungai dan terakhir di lautan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.